Pengertian kegawat daruratan trauma muskuloskeletal. Yang pertama, trauma muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengubah fungsi dan susunan otot, tendon, ligamen, atau tulang menjadi tidak stabil. Masalah dari muskuloskeletal harus diatasi ketika masalah jalan nafas, pernapasan, tulang belakang, sirkulasi pasien telah distabilkan. Gangguan muskuloskeletal adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Lanjut, penyebab. Faktor atau patahan tulang dapat terjadi karena beberapa penyebab. Para ahli juga telah merumuskan beberapa hal sebagai penyebab fraktur tersebut. Di antaranya adalah dikemukakan oleh Helmy 2012 adalah yang pertama, fraktur akibat peristiwa traumatik disebabkan oleh trauma yang tiba-tiba mengenai tulang dengan kekuatan yang besar. Yang kedua, fraktur patologis disebabkan oleh kelainan tulang sebelum akibat kelainan patologis di dalam tulang. Ketiga, fraktur stres disebabkan oleh trauma yang terus-menerus pada suatu tempat tertentu. Lanjut, anatomi. Penunjang. Yang pertama, sinar X menggambarkan kepadatan tulang, tekstur, erosi, dan perubahan hubungan tulang. Selain itu, sinar X korteks tulang menunjukkan adanya pelebaran, penyempitan, dan tanda irregularitas. Sinar X sendi dapat menunjukkan adanya cairan, irregularitas, pur, penyempitan, dan perubahan struktur sendi. Yang kedua, komputer tomografi atau CT scan untuk mengidentifikasi lokasi dan panjangnya patah tulang di daerah yang sulit dievaluasi, misalnya acetabulum. Pemeriksaan berlangsung sekitar 1 jam dengan atau tanpa kontraks. Pemeriksaan yang ketiga, magnetic resonance imaging atau MRI untuk memperlihatkan abnormalitas, misalnya tumor atau penyempitan jalur jaringan lunak melalui tulang. Jaringan lunak seperti otot, tendon, dan tulang rawan. Dan keempat, angiografi untuk mengkaji perfusi arteri dan bisa digunakan untuk tingkat amputasi yang akan dilakukan. Perawat memantau tanda vital, penusukan untuk melihat adanya pembengkakan, pendarahan dan hematoma, serta ekstremitas bagian distalnya untuk menilai apakah sirkulasinya adekuat. Lanjut, patofisiologi. Fraktus terjadi bila interupsi dari kontinuitas tulang. Biasanya fraktus disertai cedera jaringan di sekitar ligamen, otot, tendon, pembuluh darah, dan pensyarafan. Tulang yang rusak mengakibatkan periosteum, pembuluh darah pada korteks dan sumsum tulang, serta jaringan lemak sekitarnya rusak. Komplikasi yang dapat timbul akibat trauma muskulo adalah sindrom kompartemen akut, yaitu peningkatan tekanan jaringan intratitial yang berkepanjangan di dalam kompartemen yang ada di fasia yang menyebabkan gangguan perfusi dan kerusakan jaringan terkait dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan kebocoran plasma ke ruang intraselular yang menyebabkan tekanan yang lebih lanjut pada otot dan saraf. Pengkajian data primer. Yang pertama, airway, jalan nafas, obstruksi, suara nafas. Yang kedua, breathing, gerakan dada, irama nafas, pola nafas, retraksi otot dada, sesak nafas. Yang ketiga, circulation, nadi, cyanosis, CRT, pendarahan, respon, kesadaran, GCS, pupil, dan refleks cahaya. Lanjut, di pengkajian data sekunder ada anamnesa, riwayat penyakit sekarang, alergi, medikal, riwayat penyakit sebelumnya, makan minum teratur, peristiwa penyebab, dan tanda-tanda vital. Lanjut, yang kedua, pemeriksaan fisik, kepala dan leher, ada infeksi, palpasi, perkusi, okultasi. Pemeriksaan dada, infeksi, palpasi, perkusi, okultasi.
Pemeriksaan pelvis, infeksi, palpasi. Pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah, infeksi, palpasi. Pemeriksaan punggung, infeksi, dan palpasi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 bertanya. Pertanyaannya yaitu, dalam trauma muskuloskeletal ada komplikasi yang dapat timbul. Bagaimana cara penanganan dari komplikasi sindrom kompartemen? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Nifas Sofian, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Imelda. Pengobatan sindrom kompartemen tergantung pada jenisnya. Pada pasien sindrom kompartemen kronis, gejala biasanya mereka setelah berhenti melakukan aktivitas yang memicu gejala. Pasien juga akan disarankan melakukan terapi mandiri sebagai berikut. Yang pertama, mengganti alas yang digunakan untuk olahraga. Yang kedua, mengganti jenis olahraga ke yang lebih ringan. Ketiga, memosisikan bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari bagian dada. Jika gejala masih berlangsung atau makin memburuk, dokter akan memberikan obat antiinflamasi, non-steroid, atau melakukan fisioterapi untuk meredakan otot pasien. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Apakah selanjutnya yang dapat menjawab dengan silakan? Ya. Demikian presentasi pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan selamat siang.